Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa yang terkasih dan semua pemirsa kami dimanapun Anda berada di episode baru program studi harian kami yakni Semua Kitab Suci. Kita masih belajar di kitab Amsal yakni kitab puisi yang ketiga yang ada di Perjanjian Lama. Sekarang kita sudah mencapai Amsal pasal 6 dan 7. Izinkan saya memulai episode ini dengan menyapa hamba-hamba Tuhan yang ada di studio. Saudara Esam Khalil, selamat datang. Terima kasih. Saudara Basir, selamat datang. Terima kasih. Kami menyambut juga pemirsa di studio, selamat datang. Saudara Moyen Basir, saya akan membaca 5 ayat pertama dan kemudian saya akan bertanya kepada Anda. Amsal 6 ayat 1 sampai ayat 5. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu, pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Saudara Moyin, mengenai peringatan yang termasuk dalam kata-kata ini tentang menjadi jaminan bagi orang lain, bagaimana firman suci menguraikan cara kita berhubungan dengan orang lain? Izinkan saya menunjukkan kata pertama yang menurut perhatian saya tidak hanya pada pasal ini tapi juga pada semua pasal sebelumnya. Pembicara bukanlah sekedar hakim atau Allah yang menakuti dan mengerikan. Anakku. Anakku, betapa manisnya kata ini. Hal ini diulangi dari awal, mulai dari pasal 1 hingga pasal berikutnya. Soal dia ingin mengatakan sebelum aku meningkatkan kamu atau menyemangatimu, bagiku kamu adalah seorang putra. Ini bukanlah kata-kata dari seorang tuan yang kejam, tapi seorang ayah yang penyayang, yang ingin bahwa kita menjauh dari bahaya dan menyoroti hal-hal yang positif. Di sini dia berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawi. Di sini dia berbicara tentang orang yang berhutang yang ingin meminta pinjaman dan harus menandatangani tanda terima perwalian. Engkau harus berhati-hati dan bijaksana terhadap orang-orang yang tidak engkau kenal. Janganlah engkau menjadi penjamin baginya atau menandatangani tanda terima perwakilan sebagai jaminannya. Jangan sampai engkau terjebak setelahnya. Jadi pertama-tama engkau tidak boleh menjadi kepastian untuk orang asing yang tidak engkau kenal. Dan kedua, engkau tidak boleh menjalin kemitraan dengan orang asing. Namun di bagian terakhir dia memberitahunya apa yang harus dilakukan. Jika itu sudah terjadi. Jika ini sudah terjadi, engkau harus pergi. Dan segera akhiri masalah ini untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Dia berkata kepadanya, lepaskan dirimu seperti kijang. Yang artinya lakukan dengan cepat seperti burung daripada tangan pemikat. Lari darinya. Cobalah untuk meyakinkan dia untuk melunasi hutangnya dengan cara apapun. Cobalah untuk meyakinkan kreditur untuk menyelesaikan masalah dengan orang ini. Ini masalah yang Anda hadapi, jadi cobalah untuk menyelamatkan diri darinya dengan cepat. Oke. Dia juga memperingatkan atas tindakan impulsif dalam berbicara. Ya. Orang terperangkap dalam perkataannya. Jadi ada baiknya untuk berpikir matang dalam apa yang kita katakan. Karena saya yang berkuasa atas apa yang tidak terucap, pelayan untuk sebuah kata yang dikatakan, dan budak untuk kata yang tertulis atau tertanda tangan. Oke. Saudara Esam, ayat 6-11 berbicara tentang metode belajar. Sungguh menakjubkan bahwa Alkitab yang berbicara tentang cakrawala. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Juga beritahu kita bagaimana mengambil pelajaran dari makhluk terkecil, yakni semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Pelajaran apa yang kita dapat dari semut? Semut adalah makhluk yang hebat, sekalipun manusia bisa menginjak ratusan dari mereka dalam sedetik. Namun nampaknya Tuhan ingin mengajari kita bahwa orang bijak belajar dari apa yang ada di sekelilingnya.
adalah bijaksana untuk belajar dari apa yang terjadi pada saya. Untuk yang lainnya, atau bahkan pada hewan yang sedang kita bicarakan. Pelajarannya sederhana seperti yang dikatakan pergilah pada semut. Hai pemalas, Masalahnya si pemalas tidak kemana-mana. Seolah dia berkata semut bisa saja di bawahmu. Artinya Anda tidak perlu pergi jauh untuk mengambil pelajaran karena semut Selagi duduk. bisa masuk kemana-mana. Saat Anda sedang duduk, perhatikanlah lakunya, ini kuncinya. Dan jadilah bijak, jadi hikmahnya ada pada pertimbangan dan pembelajaran dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dari pengalaman sendiri dan dari pengalaman orang lain. Meski tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, artinya tidak ada pemimpin atau pengawas dalam bentuk apapun. Namun ini menghasilkan dua hal. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan saat panen. Ada dua hal penting yaitu musim panas dan musim dingin. Musim panas semut bisa keluar membawa makanan sebanyak mungkin. Namun musim dingin dia harus tinggal dalam liang. Tanpa makanan dia akan mati dalam liang. Dia hanya punya waktu musim panas 3, 6, atau 7 bulan menurut iklim lokasinya untuk dapat mempersiapkan makanannya. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Peluang yang tersedia. Benar. Yang jelas ada dua hal, musim panas dan musim dingin. Dan musim dingin berbicara tentang penghakiman. Sudah lewat musim menuai, berakhir Belum musim kemarau, diselamatkan tapi juga. kita belum diselamatkan. Ada musim panas yang sangat penting. Itulah kehidupan yang Anda jalani, anak muda terkasih atau pemirsa yang terkasih, siapapun juga. Kehidupan kita adalah musim panas dan musim dingin akan tiba. Di musim dingin, jika Anda siap dengan makanan Anda, itulah keselamatan yang sebenarnya. Melalui pekerjaan Kristus, Anda akan terus bahagia bersama dengan Kristus. Namun jika tidak siap, musim dingin tiba, kita belum diselamatkan juga. Di sisi lain, dia berkata dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ia ingin katakan bahwa makanan sangat penting bagi makhluk hidup. Masalah musim dingin adalah itu dapat membunuh mereka. Tetapi makhluk hidup memerlukan makanan seumur hidupnya. Seolah dia ingin katakan, saya juga ingin katakan pada remaja pria yang memulai hubungannya dengan Tuhan, bahwa kesempatan untuk mengetahui apa yang akan tetap bersama Anda seumur hidupmu, stok yang tersisa untuk mendukung Anda secara spiritual seumur hidup, yang akan memecahkan banyak masalah bagi Anda, itulah yang Anda peroleh hari ini dalam firman Tuhan. Ini adalah prinsip umum dan saya berharap semua sahabat muda saya belajar sebanyak yang mereka bisa daripada membuang-buang waktu mereka. Jangan sampai suatu hari musim dingin itu tiba dan hasilnya adalah mereka tidak punya solusi dan dia terus berkata, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ini adalah pertanyaan retoris. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Apakah Anda perhatikan gaya retorisnya? Ya, Artinya dia mengantuk, lalu tertidur. Jadi bagaimana? Dia menghabiskan masa hidupnya. sedang tidur. Tidur, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang bersenjata, artinya tidak dapat dihindari. Anda akan miskin secara finansial, secara moral, secara sosial, dan yang paling penting secara spiritual. Kelesuan adalah bencana besar dan semut mengajarkan kita untuk tidak menjadi pemalas. Jenis kemalasan yang paling serius adalah ketika seorang menunda datang kepada juru selamat untuk menerima keselamatannya. Betapa anehnya manusia itu. Dikatakan dalam Yesaya yang kuciptakan untuk kemuliaanku, tetapi dia menjauh dari Tuhan. Bahkan makhluk hewan pun mungkin lebih baik darinya. Iya, Kita mengatakan manusia dengan segala kemilangannya tidak mempunyai pengertian. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Di sini dia menyuruhnya belajar dari semut. Dalam Ayub dia berkata, tapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Jika Anda jauh dari hikmat sejati, Anda tidak lebih baik dari mereka. Pemirsa yang terkasih, pesan Tuhan kepada Anda melalui episode ini, hai pemalas, pergilah belajar kepada semut. Ada musim panas dan ada pula musim panen. Musim panas adalah waktu keselamatan dan panen adalah saat makanan sangat berlimpah. Saya ingin beritahu bahwa ini adalah firman Tuhan. Tersedia dengan segala cara dan media, baik dalam Alkitab atau melalui satelit. Selagi Anda menyaksikan kami, ini adalah waktu panen. Artinya firman ini tersedia untuk Anda untuk mengenyangkan Anda. Ada musim panas jika Anda tidak menerima bagian keselamatan Anda sekarang. Dan datanglah kepada Juru Selamat untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, bagi Dialah segala kemuliaan sebagai Juru Selamat pribadi untuk hidup Anda. Maka Anda dalam bahaya, lalu bagaimana Anda memasuki musim dingin dan menghadapi penghakiman tanpa perlindungan dan penjagaan. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Kelesuan membawa manusia pada kehancuran dan membawa pada kehidupan yang miskin. Di sini orang bijak mengajarkan kita untuk merenungkan binatang dan serangga dan belajar dari mereka. Ini adalah hal yang memalukan, tapi kita harus mengakui bahwa manusia telah mencapai keadaan yang buruk setelah kejatuhannya.
Semut memberikan pelajaran sambil mengumpulkan makanannya dan menyimpannya pada saat yang dibutuhkan. Mengumpulkan makanannya pada saat panen juga menyimpannya. Jadi ketika musim dingin tiba, dia tidak perlu lagi mencari-cari makanan karena sudah menyimpannya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kami telah kembali untuk melanjutkan pembahasan kita di kitab Amsal, yakni di pasal yang ke-6. Saudara Moyin, ayat dari 12 sampai 15 berbicara tentang seseorang yang tidak berharga, orang yang jahat. Apa ciri-ciri dari orang tersebut? Orang yang tidak berharga berarti orang jahat yang rusak. Seseorang yang cara perkataan dan tingkah lakunya menyimpang. Alkitab berkata tentang cara dia berusaha dengan orang lain yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Dia memberikan petunjuk tertentu tentang hal yang berlawanan dengan apa yang ada dalam dirinya, yang tidak dimaksudkan untuk menguntungkannya, tapi untuk menyakiti orang lain. Yang hatinya Banyak mengandung tipu muslihat. kesesatan. Semua kekhawatirannya adalah merugikan orang lain dengan cara yang menyimpang, agar orang tidak merasa dialah penyebabnya. Dia memberikan petunjuk kepada orang lain dengan mengedipkan matanya atau gerakan tangannya. Dia adalah orang yang menunjukkan kebalikan dari apa yang ada di dalam dirinya. Jadi ayat 14 mengatakan yang hatinya ini adalah sumber. Hati manusia adalah sumber segala kejahatan. Yang hatinya mengandung tipu muslihat yang senantiasa merencanakan kejahatan. Ayat 18 mengatakan tentang dia, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Seolah-olah hati orang jahat adalah pabrik untuk menghasilkan kejahatan. Oke. Saya rasa hadirin mempunyai pertanyaan. Mari kita terima pertanyaan dari mereka. Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan tentang ayat 1 pasal 6 yang berbunyi, "Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu, jikalau kiranya engkau telah bertampar tangan karena orang lain." Dalam terjemahan lama, apa artinya ini? Saudara Moyin, apa arti dari frase ini? Kalimat ini mempunyai arti bahwa ia telah bersedia menjadi penjamin bagi seseorang. Jadi dia sudah berjabat tangan dengan orang asing. Itulah kreditur atas nama dari orang yang didebat sebagai perjanjian jaminan ini. Meskipun konsekuensinya tidak dijamin. Dia mungkin harus melunasi hutangnya dari orang yang mengambil pinjaman dan tidak dapat membayarnya kembali. Saudara Esam? Ini mungkin salah satu cara penandatanganan kontrak Seolah di masa sebagai kontrak itu. atau Contohnya perjanjian. ketika seorang melepas sandalnya, memberikannya kepada orang lain, seperti yang kita baca di kitab Rut. Jadi berjabat tangan seolah katanya, "Aku jamin hutang ini." Maksudnya jika ada yang meminjam pada orang lain, yang menjadi penjamin menandatangani jaminan di hadapan kreditur. Dan juga para saksi seolah dia berkata, "Saya adalah jaminan untuk orang ini." Oke. Ada 3 cara menyegel kontrak. Yang pertama adalah membuat perjanjian. Dengan membawa kurban, memotongnya menjadi beberapa bagian dan kedua belah pihak berjalan melewatinya di antara potongan ini. Yang kedua adalah salah satu dari kedua pihak meletakkan tangannya di tangan pihak lain, itulah sebabnya disebut tangan yang ditampar. Cara yang ketiga adalah yang satu bersumpah dengan yang lain. Tangannya di bawah paha orang lain atau mengangkat tangannya seperti yang dikatakan Abraham, "Aku telah mengangkat tanganku kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi." Jadi ada metode tradisional di wilayah ini untuk menyegel sebuah kontrak. Mari kita beralih ke ayat yang dimulai dari ayat 16. Kata-kata yang aneh, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kepada kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara Esam, frase dibenci Tuhan agak mengejutkan karena saya tahu Tuhan itu kasih. Mungkinkah Tuhan membenci sesuatu atau membenci seseorang? Seorang berkata Tuhan itu kasih. Dan kasih melawan kebencian, maka Tuhan dianggap melawan kebencian dan tak bernoda dari kebencian. Tentu ini logika yang salah. Karena ada hal-hal yang bersifat korelatif. Misalnya jika aku mencintai anakku, aku akan membenci penyakit apapun yang mungkin menimpanya. Ya. Aku benci jika seekor anjing menggigitnya. Atau hal semacam itu. Jadi ketika hal korelatif semacam itu ditempatkan bersebelahan, mereka saling memperjelas.
Tapi yang pasti karena Tuhan itu kudus, dia mengasihi, dia mencintai seluruh ciptaannya. Dia mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi di saat yang sama dia membenci semua yang menentang penciptaan ini karena ketidaktaatan, melawan kekudusannya. Akankah dia tetap mencintai meski dalam keadaan seperti itu? Tidak, Tuhan membenci hal seperti itu. Namun kita harus ingat Tuhan membenci dosa namun mengasihi setiap orang berdosa. Sebenarnya perumpamaan yang Anda sebutkan masuk akal, sebagaimana seorang ayah membenci penyakit yang membahayakan anaknya. Dan di sini ada penyakit rohani yang mengancam anak-anak Benar. Tuhan. Saudara Esam, dia menyebutkan 7 hal yang sangat buruk dan aneh. Itu mungkin menimpa anak-anak Tuhan, mata angkuh, lidah bohong, dan tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang menyusun rencana jahat. Ceritakan kepada kami tentang hal ini. Dia bicarakan 7 hal seolah ingin mengatakan bahwa 7 hari dalam seminggu itu penuh dengan dosa. Angka 7 ingin menyatakan bahwa kejahatan manusia sudah maksimal. Dikatakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Menunjukkan bahwa 7 adalah yang terburuk. Mari kita bahas hal ini Ya. saat kita membahasnya. Sederhananya dia berbicara tentang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia berkata, mata sombong. Kesombongan adalah salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah dan sebaliknya Alkitab berkata, tetapi kepada orang inilah aku memandang. Ya. Orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar pada firmanku. Alkitab sering tuliskan ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Siapapun meninggikan dirinya sendiri akan direndahkan. Ini berlaku untuk semua orang, tidak hanya orang yang beriman. Kebanggaan mengganggu orang-orang secara keseluruhan. Komunitas, ini adalah sesuatu yang penuh kebencian secara umum. Meskipun tidak ada seorang pun yang memilikinya. Ya. Ini adalah dosa pertama di Ya. dunia. Karena setanlah yang pertama sombong, yang ingin meninggikan dirinya. Kedua adalah lidah dusta. Orang-orang menganggap berbohong sebagai dosa kecil atau bahkan sebuah seni untuk menghindari masalah. Faktanya kebohongan ditujukan langsung kepada Tuhan karena siapa yang berbohong, percayalah bahwa tidak ada yang melihat Atau tahu. atau mengetahui seolah dia berkata, Tuhan kamu tidak melihat aku. Atau tahu apa yang saya lakukan yang sangat menyakitkan di mata Tuhan. Kita pernah berkata segala jalan manusia ada di hadapan mata Tuhan dan dia melihat segala sesuatu merupakan penghinaan besar bagi Tuhan. Jika kita tidak mengatakan yang sebenarnya, mengingat tidak ada seorang pun yang tahu Oke, segalanya. tapi tentu adalah kebohongan ringan, kebohongan putih. Tidak ada. Mengapa tidak? Misalnya saya Iya. mungkin bohong untuk mencegah suatu permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Atau mungkin saya menyembunyikan informasi untuk menghindari masalah. Seolah Anda berkata pada Tuhan Anda tidak mampu mengelolanya dengan jujur, mari saya bantu dengan kebohongan. Beberapa orang mengadopsi prinsip-prinsip yang aneh, misalnya seseorang mungkin merampok untuk mensponsori pelayanan Tuhan, tentu saja Tuhan Jadi tidak pernah berbohong menerima tidak ada perilaku warnanya. seperti itu karena dia adalah sang terang. Terang mengungkap bahkan detail terkecil yang mungkin ada di baju Anda. Maka tidak ada dosa kecil dan dosa besar, apapun yang dipandang ringan di hadirat Tuhan pasti akan terungkap. Dia berkata tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, seseorang yang sudah melakukannya dan menyakiti seseorang, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Jadi masalah terbesar adalah hati. Ketika orang Farisi bertanya mengapa murid-muridmu makan dengan tangan kotor, Tuhan bersabda bahwa apapun yang masuk ke dalam diri seseorang dari luar tidak dapat menajiskannya. Yang keluar dari hati yang menajiskannya. Lalu dia berkata kaki yang segera lari menuju kejahatan, dia selalu terlibat perkelahian dan pertengkaran. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Poin ketujuh yang terburuk. Dan yang menimbulkan Dan yang pertengkaran menimbulkan saudara. pertengkaran saudara. Ini adalah sesuatu yang seringkali kita anggap enteng. Misalnya jika saya berkata kepada Anda, apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan saudara Moen tentang Anda dan tahukah Anda mengapa dia berkata demikian? Ini menebar perselisihan. Ini pekerjaan setan. Ya. Siapapun berbuat demikian seolah dia bekerja sama dengan setan dan itu sebabnya dia menganggapnya ini sebagai yang terburuk. Karena hal ini merusak rancangan indah Tuhan untuk menjadikan kita semua satu. Oke. Saudara Moyin, di ayat sebelumnya dia berbicara tentang orang yang tidak berharga dan yang mengatakan bahwa hatinya merencanakan kejahatan terus-menerus. Manusia tak berharga ini bukan saja berbuat jahat, melainkan merancang kejahatan, mencipta dan memprakarsai kejahatan. Dan salah satu hal yang dibenci Tuhan di sini adalah hati yang membuat rencana-rencana jahat. Jelaskan tentang hati yang tidak hanya berbuat jahat, tapi juga merancang kejahatan baru. Nyatanya Tuhan merujuk topik ini dalam Injil Matius dan Markus. Izinkan saya membaca Silakan. beberapa ayat dari Matius 15, mulai dari ayat yang ke-18, karena dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Ayat
ayat ini mencakup 2 atau 3 dari daftar yang dikatakan Salomo yang Tuhan benci. Hati manusia adalah sebuah pabrik, itu bisa digunakan untuk kebaikan, atau jika diserahkan kepada setan, itu tidak hanya digunakan untuk melakukan kejahatan seperti yang Anda katakan, tapi merencanakan kejahatan. Alkitab mengatakan tentang orang jahat karena mereka tidak dapat tidur. Bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap Ya. bila mereka tidak membuat orang tersandung. Orang jahat melakukan kejahatan dan merancang kejahatan, khususnya menabur perselisihan di antara saudara-saudara. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Saudara Esam, mulai dari ayat 20, Amsal sekali lagi memperingatkan tentang zina. Saudara Esam, tolong beritahu kami tentang wanita jahat yang kedua kalinya. Nyatanya di sini dia menyoroti dua hal, yaitu cara perlindungan dan konsekuensinya, yang merupakan suatu pendekatan yang bijaksana. Ya. Artinya saya akan melindungi Anda dengan cara ini dan waspada terhadap konsekuensinya. Perlindungan adalah dengan menaati perintah. Peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Lalu ia berkata, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat dan terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Lalu dia peringatkan, jangan menginginkan kecantikannya. Karena kecantikan luar bisa menjadi jerat. Kecantikan luar ini tidak menunjukkan apapun karena palsu dan dapat dipalsukan Ya. dengan cara yang Ya. sangat mudah. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting dan ini nyata. Banyak keluarga yang Ya. akhirnya hancur karena perzinahan dan juga hubungan yang jahat. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Artinya yang mempunyai hubungan demikian tetap terhina di hadapan dirinya sendiri. Yang tertangkap penghinaannya akan sangat besar. Lalu dia katakan, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Tentu kita tahu jawabannya. Dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Kata-kata ini adalah tentang barang siapa menempuh jalan zina, ia sedang menempuh jalan wanita jahat yang begitu mudah hari-hari ini. Saat ini ada kejahatan baru yang sedang dirancang. Jika dahulu persinahan bersifat fisik, sekarang seseorang dapat berzina sambil duduk di depan komputer. Ini perzinahan tentu saja. Karena dia menginginkan orang yang dia lihat, dia mendambakan wanita lain selain istrinya. Terlepas dari apakah dia melihat foto atau video atau apapun juga, Tuhan lihat dan berkata setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, bukankah yang menonton pornografi menatap dengan penuh nafsu pada wanita yang dia perhatikan? Sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Membawa api dalam gelembung baju maka akan terbakar pakaiannya dan siapapun yang berjalan di atas bara api, kakinya akan hangus. Oke. Saudara Moyen, untuk menyelesaikan topik ini, peringatan terhadap perzinahan dan pezina, Pasal 7 bicara topik yang sama. Beri kami gambaran tentang pasal 7 dan peringatan yang ada dalamnya. Saya bisa menyamakannya dengan bingkai yang indah yang berisi gambar buruk. Bingkai indah di bagian pertama adalah tentang firman Tuhan. Dan bagaimana hal ini dapat melindungi generasi muda, tentu saja pembicaraan tersebut tunjukkan kepada semua kalangan, tapi khususnya generasi muda. Permulaannya adalah tentang firman Tuhan dan bagaimana firman itu dapat menjaganya, melawan dosa. Dan pada akhirnya dia merujuk kembali pada firman Tuhan dan otoritasnya, dan diantaranya dia menempatkan gambar figuratif yang mencakup beberapa drama. Seorang pezina yang jahat pergi ke jalan dan melihat seseorang yang bodoh, bisa dikatakan bodoh, berjalan bersama sekelompok pemuda rusak sama seperti dia. Dan dia mampu menjebaknya. Pada awalnya dia memberinya apa yang bisa menggodanya, dia menciumnya. Sayangnya dia seorang pezina tapi religius, jadi selanjutnya dia bicara tentang pengorbanan dan tentang hubungan dengan Tuhan dan rumah Tuhan. Lalu dia meyakinkannya bahwa tidak ada orang di rumah karena suamiku tidak di rumah. Dia memasang jaringnya untuknya, dan setelah dia jatuh ke jaring, sayangnya tibalah akhir yang pahit. Yang kami katakan sebelumnya bahwa itu pahit seperti absintus. Dia mengatakan di akhir ayat 21, dan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan. Dia dibantai seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Hukuman sedang menunggunya. Di akhir pasal ini dia memperingatkan lagi, dan memperingatkan semua orang. Tidak hanya satu anak laki-laki. Karena bukan hanya satu orang yang rentan terhadap hal ini, tapi semua orang. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku.
Sebelum Sebenarnya selesai pada kata bagian yang ini, sangat saya ingin serius. menarik perhatian pada kesimpulan pasal ini. Dia berkata, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Mengapa? Karena banyak orang yang gugur ditewaskannya, sangat besar semua. jumlah semua orang yang dibunuhnya. dibunuhnya. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa, ataupun perzinahan, atau juga kebal terhadap ketidaktaatan pada Tuhan. Sangat besarlah jumlah Jumlah orang yang dibunuhnya. bahkan Simpson. Dialah yang terkuat. Dia mengangkat gerbang kota tapi jatuh di hadapan nafsu. Semoga Tuhan melindungi kita. Kita akan dengar kesimpulan dari hadirin. Apa yang telah kita pelajari dari episode ini? Sebenarnya perlindungan terbaik terhadap dosa adalah dengan menaati firman Tuhan dan hidup menurut perintah Tuhan agar tidak terjerumus dalam dosa, melainkan menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal, dalam segala kehidupan kita. Ya, firman Tuhan menjaga. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang menarik perhatian saya adalah 7 hal yang dibenci Tuhan. Kita menganggap beberapa di antaranya dengan enteng seperti berbohong atau menjelek-jelekan satu sama lain. Saya berharap kita belajar melihat dosa sama seperti Tuhan melihatnya. Apalagi kita telah belajar bahwa yang kita anggap sederhana seperti saling menjelek-jelekan, seperti bekerja sama dengan setan. Jadi saya berharap kita melihat dosa sama seperti Tuhan melihat. Amin. Hati itu sangat penting. Ayat tersebut mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan kita tahu bahwa dari dalam hati manusia muncullah pikiran-pikiran jahat, dan karena itulah kita harus menjaga hati kita. Oke. Saudara Ehab, Jika kita menjadi takut dengan kata-kata yang serius tentang pemuda bodoh yang terburu-buru berbuat dosa dan kita mencari perlindungan, patuhilah perintah Allah. kita mencari perlindungan, patuhi bertanya. Oke. Menaati perintah, tidak seorang pun yang kebal terhadap dosa. Daud berdosa, Simpson berdosa, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Agar engkau menjauhkan aku dari yang jahat, agar hal itu Kesakitan. terjadi. Terima kasih Tuhan berkati, terima kasih para pelayan Tuhan berkati Anda memberkati. semua. انقضى من نفسي ليك فامتلكني بيديك انقضى من نفسي ليك فامتلكني بيديك أنا منك وإليك فتعالى يا يسوع أنا منك وإليك فتعالى يا يسوع فتعالى املك على ذاتي مجد اسمك في حياتي فتعالى املك على ذاتي مجد اسمك في حياتي خليني أكون سهران واحمل ترس الإيمان خليني أكون سهران واحمل ترس الإيمان فتعالى Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka terangilah langkahku kemanapun ku pergi biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku ubahkanku bebaskanku ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib ubah dan bebaskan aku